bisa tergantikan dari seorang ibu adalah air ketupat. Itu yang pertama. Yang kedua, air darah ketika melahirkan. Tidak ada perjuangan seorang manusia ketika melahirkan anaknya dibandingkan dengan perjuangan manusia mempertahankan manusia yang lainnya. Nyaris tidak ada peristiwa sejarah yang membuat peradaban ini yang mampu menandingi dari perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid Baitur Rahman dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah subuh ini kita bisa bersama-sama untuk hadir dan mengikuti kuliah subuh yang digagas oleh Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim PKMT, yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini adalah sebagai kita menghidupkan suasana subuh ataupun sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pak Haji Maskur sudah ada di hadapan kita, yang tentunya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Haji Maskur. Barangkali untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Maskur. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih dingin ya. Jadi kita hangatkan lagi ya dengan salam yang agak keras gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya, atas segala kasih sayangnya, atas segala berjuta-juta kebaikannya, sehingga di pagi hari ini setelah ba'da subuh kita sudah bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita khatamin nabiyyin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Ustaz Ketua PHB, yang saya hormati Takmir Masjid Bapak Hafiz, yang saya hormati Bapak-bapak dan para adindaku, yang saya hormati Ketua BKMT dan seluruh anggotanya. Saya beberapa hari ini sangat mengapresiasi kegiatan dari BKMT ini, sangat luar biasa. Mulai dari jalan pagi kemarin
sampai pada hari ini. Mohon maaf agak sedikit terlambat karena kita terpisah oleh jarak dan waktu. Nah, gitu kan. Kami dulu ya kita sama-sama berjamaah di sini. Sekarang kami berjamaah di sana. Karena sebenarnya mubazir sih kalau tidak digunakan sholat di sana. Kasihan Bapak Kiki, Guru Deden, mereka bangun masjid, bangun musola capek-capek di sana, tidak digunakan dengan baik. Makanya ingat akan keringat mereka. Kami mau tidak mau harus terus berjamaah di sana, termasuk subuh hari ini. Seperti itu. Di 2 malam yang lalu, di malam yang kemarin, adik Dinda kita Risma yang meliris jadwal kultum. Tadi malam ada isi Ustadz Adirman ya. Nah pada saat itu saya disampaikan untuk isi, saya bilang begini, sebenarnya saya tuh ya sudah mau pensiun lah begitu, karena materi saya sudah habis ya, 6 tahun tuh setiap hari omong ya habis gitu. Tapi karena ini anak muda, jadi anak muda itu harus dirangkul, saya bilang begitu. Nah itu anak muda harus dirangkul. Nah sekarang ibu-ibu nih Pak, kadang mereka tidak mau kita rangkul itu, apalagi di tempat-tempat belanja pakaian begitu, tidak mau mereka dirangkul, pegang tangan tuh mereka tidak mau. Mereka mau tuh bebas, sebebas-bebasnya begitu Bapak Kiki ya. Jadi kalau di tempat beli nanti baju baru tuh ibu-ibu jangan dirangkul, biarkan saja mereka untuk berbelanja gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini hari ini adalah pengajian ibu-ibu, maka kita bahas materinya juga tidak boleh jauh dari ibu-ibu. Ibu-ibu itu, wanita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh makhluk itu, perempuan adalah makhluk terunik di atas dunia. Kenapa? Karena sekian banyak kajian ilmu yang dituangkan dalam buku, berpuluh-puluh buku, beratus-ratus halaman membahas tentang perempuan, nyaris semua itu tidak akan mampu memahami yang namanya perempuan. Mereka bilang begini, Ustaz, kami tidak usah dipahami, kami cukup dimengerti. Ya untuk mengertikan mereka itu berjuta-juta cara. Apalagi dari seorang perempuan dia berubah atau beralih fungsi menjadi seorang ibu. Maka pada saat ini dari sekian kemuliaan seorang ibu, saya hanya ingin menyampaikan ada 4 jenis air dari seorang ibu yang tidak akan mampu tergantikan oleh apapun. Jadi ada 4 air seorang ibu. Bapak-bapak juga punya air, tapi nanti kita bahasnya pas bapak-bapak saja, karena ini ibu-ibu, kita bahas ibu-ibu. Yang pertama namanya air ketuban. Air ketuban ini disebut juga dengan air kehangatan. Kehangatan itulah yang membuat bayi merasa nyaman di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Dia terus merasa nyaman karena kehangatan yang tersambung dari hati seorang ibu menuju kepada kandungannya di dalam rahimnya. Jadi dia hangat, terus disebut juga dengan air kehangatan. Walaupun ibunya kasih habis itu es campur 3 mangkok, tetapi anaknya tetap hangat di dalam rahim. Ada yang dari kesehatan? Ada ya? Atau kalau berubah ini ibu-ibu kalau makan es campur anaknya geritingan begini dalam? Tidak ya? Itulah yang menjadi keajaiban, salah satu air yang tidak mampu tergantikan oleh apapun. Ibunya boleh mengkonsumsi apa saja, tapi anaknya terus merasa nyaman di dalam rahimnya. Hal itu yang akan terbawa sampai ajal menjemputnya ketika anak itu lahir. Bergantian kasih sayang itu. Ketika anaknya bisa berbuat salah, berkali-kali dia berbuat salah,
berkali-kali pula seorang ibu memaafkan dan mendoakan. Betul? Ibu punya anak-anak sering buat salah. Sering atau selalu? Sering ya? Apakah sering juga ibu memaafkan? Selalu. Itulah yang tergambar di dalam air ketuban yang selalu memberikan kehangatan. Ketika anak itu lahir bergantian fungsi itu. Ketika dia di dalam air ketuban, ibunya boleh mengkonsumsi apa saja, tetapi anaknya tetap merasa hangat dalam kandungan. Ketika anak itu lahir, anaknya berbuat apa saja kesalahannya, tetap kasih sayang ibu berada di dalam pangkuan seorang anak. Maka air pertama yang tak bisa tergantikan dari seorang ibu adalah air ketuban. Itu yang pertama. Yang kedua, air darah ketika melahirkan. Tidak ada perjuangan seorang manusia ketika melahirkan anaknya dibandingkan dengan perjuangan manusia mempertahankan manusia yang lainnya. Nyaris tidak ada peristiwa sejarah yang membuat peradaban ini yang mampu menandingi dari perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Betul? Ibu ketika melahirkan apa yang ibu rasa? Biarlah saya mati, yang penting anak saya selamat. Sudah berkali-kali kita tonton dalam video, kita dengar cerita, kita membaca sejarah bahwa ketika misalkan ibu itu mau melahirkan, salah satu nyawa dari dia dan anaknya dipertaruhkan, satu saja yang harus diselamatkan. Tidak pernah seorang ibu dia memilih selamat untuk dirinya. Dia selalu meminta selamatkan anaknya. Biarlah dia yang menjadi korban. Begitulah artinya bahwasanya ketika darah itu mengalir keluar, dia mempertaruhkan jiwa dan raganya. Pada saat itulah darah itu tak tergantikan oleh apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, air mata. Yang ketiga itu air keringat tatkala berupaya untuk membesarkan anaknya. Saya rasa kita di sini dilahirkan bukan dari orang kaya semua. Tidak ada kita yang terlahir sebagai orang kaya. Artinya apa? Perjuangan orang tua itulah yang membuat kita bahagia. Ketika ayah keluar bekerja, kita punya waktu begitu banyak dengan ibu kita yang menguatkan ayah kita. Bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh untuk membesarkan kita. Peluh keringatnya tak pernah tergantikan oleh apapun. Kadang dia tidur tidak nyenyak, makan tidak kenyang karena hanya untuk membesarkan kita. Buliran keringat yang keluar, tetesan keringat yang berjujuran, terhitung detik demi detik untuk membesarkan kita. Maka pada saat itulah keringat, air keringat itu tak pernah tergantikan oleh apapun. Ibu yang saya lihat perjuangannya luar biasa. Karena ibu-ibu sebagian besar ini punya Facebook, saya lihat Facebook. Saya lihat ada yang bersusah payah dalam mencari hidup, ada yang kejebak hujan. Ya Allah, kita lihat beginilah arti perjuangan. Ada yang lewat jembatan, gitu kan. Ada yang posting lewat jembatan, karena demi perjuangan. Perjuangan itu kan akhirnya untuk menghidup. Ada yang posting jualan, posting bakso, posting bento. Ya Allah, begitu perjuangan. Peluh keringat dia keluarkan untuk membesarkan anak-anak. Maka kita jadi anak. Setiap kita ini kan pasti terlahir dari seorang ibu. Maka
Maka jadikanlah tetesan keringat itu menjadi berdoa agar kelak setidaknya kita mampu dalam sudut panjang kita berdoa untuk orang tua kita. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi air ketuban, yang kedua air darah ketika melahirkan, yang ketiga air keringat ketika membesarkan kita. Yang keempat adalah air mata seorang ibu ketika mendoakan anaknya. Seorang ibu, seorang istri, seorang manusia yang terlahir di muka bumi ini, tidak ada kehusuan yang lebih dalam, tidak ada kehusuan yang lebih tinggi, lebih luas ketika dia menghadap Allah dengan jujuran air mata, melebihi ketika dia mendoakan anaknya. Betul ibu? Boleh saya tanya? Tapi jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu pernah mendoakan anak? Mama Hafiz pernah doakan Hafiz? Khusus mana? Doakan Mama Hafiz dan Papa Hafiz. Mama Kiki pernah doakan Kiki yang sampai di Kalimantan sana, doakan sampai menangis, sering menangis. Apa pernah menangis ketika mendoakan Bapak Kiki? Ini kita jujur ya Bapak ya, kita tanya dari hati ke hati. Mama Anda tidak ada. Saya tidak tanya Mama Bintang karena sudah tahu jawabannya. Seperti itu ya. Ketika seorang ibu mengangkat tangan berdoa kepada Allah atau dihantarkan saja dari dalam sujud panjangnya di tengah malam berdoa untuk kesuksesan anaknya, di situlah puncak kehusuannya. Tidak ada yang lebih khusyuk ketika mengangkat tangan, ya Allah, atau dalam sujud panjang, ya Allah, sukseskan anakku, ya Allah, luluskan anakku. Mama Dayat ada? Oh ada. Ketika Dayat pergi, setelah kita berdoa bersama-sama ini, saya lihat Mama doa ini, kalau doa untuk anakku ini begini, kalau untuk anak itu sampai begini, sampai menangis doa untuk suami begini. Ketika Mama Dayat doa untuk kesuksesan Dayat, apa tidak dibarengi dengan air mata? Pasti semua di antara kita ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita inginkan untuk anak kita adalah menjadi lebih baik, adalah menjadi lebih soleh, adalah menjadi lebih berguna untuk nusa, agama, dan bangsa ini. Biarlah kami menjadi orang tuanya menjadi sengsara, biarkan kami orang tuanya menjadi orang yang buta agama, biarkan kami inilah menjadi sampah di masyarakat, biarkan itu ya Allah. Tapi jadikan anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang harus didoakan. Karena ketika suatu saat nanti piala-piala, piagam-piagam yang ada pada anak-anak kita, suatu saat nanti tidak akan berguna. Yang berguna adalah kita mengangkat tangan dan berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Percuma anak kita nanti duduk jadi anggota DPR, percuma anak kita menjadi pangkat yang tinggi, percuma kalau pengabdiannya hanya sebatas tatkala kita masih hidup. Ketika kita hidup, kita pun berjuang punya masa depan. Tetapi yang kita harapkan yang lebih itu adalah ketika dia berdoa dan mengatakan, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita harapkan. Maka ketika ibu-ibu yang hadir ini, mari kita berdoa bersama semoga ibu-ibu ini menjadi ibu-ibu yang berkualitas dalam membimbing putra-putrinya. Membimbing bukan hanya melihat tampilan anak dari luar ini, anak ini ganteng ini, anak ini cantik ini, pakai pakaian itu,
tetapi bagaimana membentuk karakter rohani seorang anak jauh lebih penting daripada penampilan jasmaninya. Karena ketika penampilan jasmani ini hanya muncul ketika dia membanggakan ketika juara satu, misalkan lomba juara satu di kelas, lomba sepak bola sana sini, itu membanggakan kita hanya sesaat saja. Tetapi yang membanggakan kita yang kita tidak idamkan adalah walaupun jasad kita sudah tidak ada di sini, bakti mereka tetap terpatri dalam hati dan sampai mereka. Seperti itulah empat air dari seorang ibu yang tak tergantikan oleh apapun. Ibunya ibu, tetap ibu punya ibu. Iya, yang ibu yang sudah maaf, sudah tua, tetap kita punya ibu. Berbakti kepada ibu tidak harus melihat karena saya sudah ibu-ibu, cukup sudah bakti saya. Sekarang kita anak-anak berbakti terhadap saya. Tidak. Walaupun kita sudah tua, tetapi kewajiban kita berbakti kepada orang tua haruslah tetap ada. Maka dulu di pondok pesantren, kiai selalu mengajarkan begini. Kalau untuk gampang mendoakan orang tua, biasakan membaca Al-Fatihah. Itu sebelum amin harus disertai dengan Rabbighfirli li wa liwalidayya amin. Seperti itu. Jadi misalkan baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terus terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung cepat-cepat amin. Selipkan di dalamnya Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dan itu yang terbiasa sampai sekarang. Belum terlambat rasanya kalau hal itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Biasakan andai yang itu yang terjadi, maka subuh itu dia sudah doa berapa kali? 2 kali. Nanti zuhur dia doa 4 kali. Tanpa dia harus mengangkat tangan pun dia sudah berdoa. Daripada kita harus terus saja mengingatkan hal-hal dunia, lebih baik hal-hal akhirat ini pun kita harus ingatkan. Itulah keunikan atau salah satu keunikan dari para ibu yang menjadikan dia tak tergantikan oleh apapun. Keunikan yang terakhir adalah wanita itu tidak pernah salah. Iya, tidak pernah salah ya. Ada seorang mas bertanya kepada saya tidak tahu saya tidak mau ngomong masnya siapa, karena saya lihat wajah-wajah ini mas pasti akrab semua dengan saya. Dia tanya begini, Ustaz, saya heran ini mbak di rumah ini, saya tidak mau ngomong mbaknya ya, ditanya. Kenapa Ustaz, kok saya saja yang selalu salah, kok dia kok tidak pernah salah? Saya bilang, mas, lihat dulu nama kita itu. Pernah tidak mas baca itu, mas dengar mbak mak salah? Tidak pernah. Ya harus yang ada itu mas salah. Jadi mbak salah ada, yang ada adalah mas salah. Jadi itu kodratnya sudah seperti itu. Jadi kita bapak-bapak itu tidak pernah benar, Ustaz. Selalu saja kita itu di posisi yang salah karena mas salah, tidak ada mbak salah. Seperti itu saya mengakhiri dengan sebuah cerita. Diberikan berapa menit? Habis waktunya? Panjang. Nah, terakhir ini saya membuka hati kita terkait celengan itu. Dan Ustaz, tiap hari ngomong celengan, ingin saya ingatkan bahwa saya ini sudah dititip di mereka berdua ini Pak Habib dengan Ustaz. Kalau kasih tahu siapa apa harus tetaplah ngomong tentang halal bihalalnya kita. Jadi halal bihalal itu bukan hanya untuk nama ketua MUI dan ketua PHI, tidak. Bukan hanya tanggung jawab mereka berdua, tidak. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Yang menjadi muslim ayo bertanggung jawab, yang bukan muslim tidak dipaksa. Kenapa? Daerah Sumba Tengah ini sudah terlalu baik terhadap kita. Maka saat
saatnya kita mengangkat nama baiknya, mengharumkan namanya di mata jamaah di 4 kabupaten ini. Sebagai pegawai kita ditugaskan di sini, luar biasa daerah ini dia menyiapkan kantor yang baik, kita bekerja dengan terang. Dia menyiapkan lahan yang luar biasa, sebagai pedagang kita datang buka usaha dengan luar biasa. Sebagai seorang pedagang pengusaha, luar biasa orang-orang Sumba Tengah ini. Begitu air dari daerah ini yang kita minum, tanah di daerah ini yang kita injak untuk berusaha. Begitu istimewanya kita diperlakukan. Maka saatnya kita balas kebaikan tanah Sumba Tengah ini dengan mengangkat namanya di mata jamaah di kabupaten yang lain. Andaikan kita datang hanya mencari hidup, saya datang dari Allah hanya untuk bekerja untuk kepentingan saya. Ustaz Jul atau teman-teman dari Bima hanya datang untuk berusaha untuk dia hidupnya di sini saja, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia datang buat kandang yang selebar berapa ini Ustaz? Berapa ukuran berapa ini? 12 dan 30. Oh itu punya gitu ya. Oh iya. Kita hanya datang untuk mencari keuntungan di daerah ini tanpa berbalas menaikkan harga dan martabatnya. Sebenarnya kita tidak pantas hidup di Sumba Tengah ini. Maka inilah kesempatan kita untuk mengangkat nama daripada Sumba Tengah ini. Sudah dapat kalender semua? Sudah ya? Iya, sudah semua berkali-kali. Soalnya masih ada sisa. Ini kita tunggu 10 yang kita tawarkan di Mama Ira, 1 dia beli untuk penambahan. 9 lagi masih gantung. Maka saya cek kalau ada yang belum, kasih mereka. Kalau karena pembayaran penerimaan terlambat, disnaikin harus. Jadi mari kita selesaikan acara ini. Rencananya nanti tanggal 6, rencananya tanggal 6 Mei kita cari. Mudah-mudahan dia mundur ya. Tidak ya? Kalau dia masih mundur, kita buka dulu foli ini, lalu dia mundur lagi. Tapi kalau tergantung mereka, kalau tidak ada waktu lagi untuk kita. Terakhir untuk pertemuan kita hari ini, saya rasa waktu sudah cukup. Ibu-ibu sudah pikiran di rumah. Saya lihat ibu-ibu ini bukan segar-segar semua. Pasti mandi dari susu semua ya. Yang lain ada ragu-ragu. Memang Mama Hafiz dengan Mama Ayu dia segar betul pagi. Ada seorang suami ya, ada seorang suami di kantor. Dia begitu diperhatikan oleh teman-temannya itu bahwa dia itu adalah penyayang istrinya, begitu Ustaz. Kenapa? Karena dia selalu menyimpan foto istrinya di layar depan HP dan dompetnya. Begitu. Bapak Kiki simpan foto Bapak Kiki di HP? Tidak. Mantan yang simpan. Oh, sama mantan ya? Jadi simpan begitu di HP. Jadi ditanya begitu, cinta betul kau sama istrinya ya? Oh, iya. Terus apa ini gunanya simpan foto istri di dompet dengan di HP? Dia bilang begini, setiap kali saya ada masalah, ya nanti saya punya di ibu-ibu ya, kita di istimewa dia suruh saya siapkan celengan, dia tidak isi lagi. Bawa pulang 500. Kita lanjut dari di mana? Ada ibu-ibu gitu disimpan. Apa manfaatnya? Kau simpan foto istri di depan layar, setiap dompet dia buka, dia pasang foto istrinya luar biasa. Itu di gambarnya 5R itu pasti kurang dompet itu. Ditanya, oh iya, supaya ketika saya di kantor ada masalah dengan atasan, ada masalah dengan sesama rekan kerja, ada masalah dengan bawahan, saya selalu melihat foto istri saya dan semua masalah itu hilang. Begitu juga saya ada di jalan, macet kiri kanan, ban kempes, istri minta mampir beli gorengan kiri kanan, masa ada hujan-hujan, kita tidak bawa juga repot.
ketika melihat fotonya, hilang semua masalah itu. Lalu dibilang sama rekan-rekannya, luar biasa, begitu berpengaruhnya penampilan seorang istri untuk mengatasi masalah seksual. Kenapa bisa begitu? Ada yang kawannya. Lalu si pria itu menjawab, ketika ada masalah di kantor dengan atasan saya, ketika saya masalah dengan sesama rekan saya, ketika saya masalah di jalan, beca motor kiri kanan, masalah yang berat. Ketika saya melihat foto istri saya, hilang semua masalah. Kenapa? Karena saya anggap masalah itu tidak ada apa-apanya dibanding masalah saya dengan dia. Makanya saya lihat ini foto bapak ayah dokter bapak habis itu ada bapak habis besar-besar. Jadi begitu, jadi nanti pulang, ibu nanti pulang. Kalau ada suami pasang foto ini saya kira rahasia sebenarnya. Ada foto suami, ada foto ibu di HP-nya bapak. Tanyakan dulu, ini kenapa bapak pasang foto saya? Tanyakan dulu, Bapak Dafan tanya di Bapak Dafan. Ada atau tidak foto ibu di HP-nya? HP-nya Bapak Dafan, tanya dulu. Betul tidak ini, betul tidak ini, betul tidak ini, seperti itu. Jadi intinya mari kita bekerjasama, apalagi di bulan puasa ini, peranan ibu-ibu ini sangat luar biasa. Dalam konteks nasional itu habis ini. Dalam konteks nasional, peranan ibu-ibu itu sangat menentukan masa depan suatu bangsa dan negara. Bisa dikatakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, peranan ibu-ibu yang ada ini menentukan kehidupan umat beragama di Sumba Tengah. Kenapa? Karena ibu-ibu inilah yang membentuk karakter seorang anak. Kalau kami bapak-bapak pasti bekerja di luar, kiri kanan, yang punya banyak waktu dengan anak-anak adalah ibu-ibu ini, kecuali Aira yang waktunya lebih banyak dengan bapaknya. Kalau mamanya sibuk di kantor, sibuk naik turun gunung, sibuk seberani kali. Tapi kita semua ini, ibu-ibu semua ini adalah lebih banyak punya waktu dengan anak-anak. Maka dididik anak-anak itu supaya dekat dengan agama. Karena pada saat nanti yang sudah saya sampaikan bahwa piala-piala itu tidak ada berguna sama sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya refleksi lagi ingatan kita, ada 4 air jenis air dari seorang ibu yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Air ketuban di dalam rahim, air darah ketika melahirkan, air keringat ketika membesarkan, dan air mata ketika mendoakan. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah Ustaz, luar biasa Haji mengupas yang begitu sangat menarik dan luar biasa. Jadi pas sudah kita di Sumba Tengah dan mandi, kita kering dengan segala perbuatan. Jadi ini luar biasa Ibu BKMT menggagas kegiatan dan mudah-mudahan kegiatan lanjutannya lagi masih kita minta beliau. Itulah luar biasa. Ibu Ketua BKMT sudah menggagas berbagai kegiatan. Ini adalah kegiatan dalam rangka kita siar di Kabupaten Sumba Tengah. Kita berada di minoritas, kita tunjukkan bahwa inilah jati diri kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah juga Ketua Remaja juga sudah menggagas kegiatan yang luar biasa. Mulai dulu suasana pengawet dengan adanya kultum kemarin, kemudian kami bisa berbiasa.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد.